aku Lutfi Muhammad, selamat datang di Lensa Handphone. Oke, jadi ini kita akan melakukan unboxing lagi seperti di judul. Di sini aku punya Samsung Galaxy A8 tahun 2018. Di sini aku beli HP ini itu dalam kondisi second tentu aja, dan di sini ya seperti yang kalian lihat dusnya udah agak kusam, tetapi ini masih ada plastiknya. Jadi mungkin kalau ini dikletek plastiknya, dusnya masih sangat bersih. Ya di sini kita nggak perlu membahas dusnya secara detail karena memang HP ini udah keluaran sangat lama, jadi kita akan langsung unbox aja, meskipun sebenarnya sudah saya cek sih, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini ada pembatasnya Samsung Galaxy A8, dan di sini aku beli dalam kondisi full set, tapi nggak full set amat. Ya di sini tidak ada namanya SIM injector, dan di dalamnya ini cuma di sini ada panduan singkat dan beberapa kitab-kitab lain yang untuk sebagian besar orang harusnya tidak pernah dibaca. Jadi ini disingkirkan terlebih dahulu. Dan ini dia HP-nya, Samsung Galaxy A8 2018, warna hitam. Aku beli dalam kondisi second dengan harga nanti aja aku jelasin. Ini kita sampingkan terlebih dahulu. Dan di dalamnya ini ada stiker IMEI, harusnya sama yang ini sih. Ya ini sama. Kemudian ada chargernya. Ini untuk kualitas chargernya saya nggak tahu ya. Kalau boleh saya nebak ini nggak ori sih, karena setahu saya si Samsung Galaxy A8 2018 itu chargernya ini ada tulisan adaptive fast charging, dan ini malah polosan kayak gini, dan bisa dibilang ini chargernya meragukan lah. Mungkin aku nggak bakal pakai. Dan ini ada kabel Type C nya, harusnya ini satu paket sama ini karena masih terbungkus sangat rapi ya. Untuk kondisi HP second dengan kabel yang terbungkus sangat rapi seperti ini, itu bisa dikatakan ini meragukan kalau ini tuh bener-bener bawaan dari Samsung Galaxy A8 2018 saat pertama kali HP-nya beli. Ya nanti akan aku coba sih ini bisa fast charging atau enggak. Dan ini klip untuk penggantinya SIM injector ya, dan di dalamnya udah nggak ada apa-apa. Ini aku sampingkan terlebih dahulu dan langsung fokus di HP-nya. Jadi karena ini adalah HP second, kembali kalau kita membeli HP second itu kita harus ada beberapa hal yang harus dicek. Yang pertama itu ya tentu aja kita harus pastikan terlebih dahulu kondisi fisiknya, apakah fisiknya itu benar-benar bagus atau enggak. Jadi untuk unit yang aku beli ini fisiknya menurutku juga lumayan mulus. Kalau diperhatikan di sini masih mulus, cuma di sini ada beberapa dent. Nggak begitu parah karena ya maklum HP second keluaran 2 tahun yang lalu. Menurutku ini juga termasuk penggunaan yang wajar. Oke, jadi ini adalah bagian depan dari Samsung Galaxy A18. Kalau kalian lihat di sini ada dual kamera dan di sini ada earpiece. Kemudian di bagian bawah di sini ada lubang USB Type C dan audio jack 3,5 mm. Di sini ada garis antena, dan di bagian samping di sini ada SIM injector, ada tombol volume rocker. Kemudian di atas di sini kalau kalian perhatikan ada slot untuk SIM juga. Di sini ada mikrofon, dan di sini ada speakernya di samping, dan di sini ada tombol power. Jadi karena ini kondisi second, kita langsung nyalain aja untuk mengetes fungsi dari Samsung Galaxy A8 2018 ini. Nah karena ini belum disetting, maka akan aku setting aja terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal Samsung Galaxy A8 2018, dan di sini kalau kalian lihat ini sudah berada di One UI Android 9 Pie kalau nggak salah. Ya ini ada One UI-nya, keren ya. Menurutku One UI itu termasuk custom OS yang paling stabil di Android. Jadi aku suka banget menggunakan One UI seperti ini. Bisa dibilang ini adalah OS ternyaman di Android setelah Android stock.
yang sering aku gunakan, setidaknya menurutku ya. Dan ya ini versi One UI 1.0, Androidnya Android 9. Jadi karena ini adalah Samsung Galaxy A 2018, harusnya waktu rilis itu kalau nggak salah, kalau di tahun 2018 itu zamannya Android Oreo, harusnya ada Android 10 sih. Biasanya Samsung itu dia mendapat update OS itu selama 2 tahun, tetapi saya nggak tahu. Nanti akan saya cek lebih lanjut apakah ini mendapat Android 10, dalam hal ini adalah One UI versi 2, atau dia mentok di Android 9 Pie. Nah, jadi karena ini adalah HP second lagi ya, berapa kali aku bilang, untuk kondisi fisik menurutku ini sudah oke, sudah bisa diterima. Dan yang akan aku infokan di video ini, aku membeli HP ini tuh dengan harga 1 juta rupiah, dan aku tawar kena dengan harga 900.000 aja. Kenapa bisa murah? Karena menurut penjualnya ini HP ini tuh ada layarnya yang kurang responsif. Kurang responsifnya seperti ini. Ini ketika masuk di sini ya, ini dipencet, ini dia tidak bisa nyaut ya, ini tidak bisa nyambung sama sekali ya. Ini padahal sudah di factory reset. Nah, dia bisa tetapi sangat lemot ya ini. Nah, kurang responsif, tetapi kalau diperhatikan ya, di sini harusnya tempat tombol ini dia lancar sekali di sini, tidak mengalami kendala. Tetapi waktu di seperti ini dia tidak mau. Nah, ini saya juga bingung. Harusnya kalau touchscreen-nya yang bermasalah, mungkin tombol seperti ini itu dia tidak bisa dipencet ya. Ini saya kurang tahu. Mungkin bagi teman-teman yang tahu bisa kasih informasi ya. Dan ketika membeli HP second, kalian juga harus mengetes fungsi-fungsi yang lain. Jadi kalau di Samsung itu kodenya di kalau di Samsung, wah ini keypadnya tidak bisa pak. Wah, oke, aku mau masuk keypad ini ya. Bentar deh, mau masukin kode deh ini, padahal tutup. Ya nggak bisa masuk dial. Jadi touchscreen-nya ini tadi ini error ya, nih dia nggak bisa. Nah ini bisa di. Jadi untuk Samsung itu ya, kalau nggak salah kodenya ini. Nah ini tes untuk, ini adalah menu-menu yang bisa kalian gunakan untuk mengetes HP kalian. Jadi apakah fungsinya itu masih bagus atau enggak. Jadi akan aku tes satu persatu ya. Nah ini layar AMOLED-nya masih sangat oke, warna merah, hijau dan birunya, dan warna blacknya ini benar-benar hitam. Ketika aku masuk menu ini ya, menu touchscreen ini menu ini bertujuan untuk mengetes apakah layar dari HP Samsung itu benar-benar bermasalah atau enggak. Jadi di sini akan aku coba tes. Oke, dia mati satu. Nah, dia mati di sebelah sini guys. Tapi yang saya bingungkan ini, dia kok masih bisa dioret-oret ya. Nah ini, maksudnya dia masih merespon sentuhan, meskipun kalau bisa saya katakan sentuhannya ini dialihkan ya. Nah, apakah HP Samsung itu ngetesnya seperti ini? Maksudnya ketika ada yang tidak berfungsi tetapi dia masih bisa dioret-oret seperti ini, atau bagaimana? Saya kurang tahu. Mungkin bagi kalian yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah ini dia sudah selesai. Kalau dia keluar sendiri berarti touchscreen-nya itu tadi sudah tersentuh secara normal, tetapi memang kurang responsif. Nah untuk yang lain-lain ini sudah aku tes ya, jadi nggak perlu tes lagi.
Dan untuk impresi pertama untuk Samsung Galaxy A8 2018 ini, menurutku ini adalah HP yang cukup fenomenal pada zamannya, karena menurutku ini adalah desain HP yang cukup keren sampai saat ini, termasuk desain HP yang aku sukai, karena desainnya itu mewah dan feels yang dikasih ketika dipegang itu cukup enak, pokoknya nyaman. Jadi untuk harga 1 jutaan ini menurutku ya HP-nya untuk harga segitu dibeli dengan kondisi touchscreen macet seperti ini menurutku oke-oke aja, karena di sini ketika aku mengetes touchscreen-nya ini masih bisa aku tolerir lah, masih bisa aku gunakan. Oke, untuk sekarang mungkin aku coba tes kameranya aja ya. Harusnya kemarin itu udah aku tes, dan ini aku factory reset lagi dan aku coba tes kameranya. Ini kamera depan. Oke, kita tes foto charger yang tidak ori ini. Ya aku percaya ini charger nggak ori sih. Dan ini ada bisa ngezoom ya. Ini kita tes, agak susah ini fokusnya ya. Oke. Ini meskipun tadi aku bilang aku suka sama One UI-nya Samsung, tetapi aku itu nggak pernah beli HP Samsung ya, karena HP-nya itu relatif mahal dan HP entry levelnya itu kalau yang murah itu murahan banget, kayak jelek banget gitu kualitasnya, mending beli HP yang lain. Jadi mungkin gitu aja untuk video unboxing yang absurd tidak jelas ini. Jadi tujuannya aku membuat video unboxing ini, aku juga mau kasih info buat kalian kalau tentang touchscreen ini tadi. Aku nggak tahu soalnya. Aku mau bertanya kepada kalian. Kalau kalian tahu, mungkin kalian boleh banget kasih info sebenarnya ini itu kesalahan hardware atau softwarenya. Tapi secara pribadi sih aku percaya ini adalah kesalahan hardware. Cuma kalau ini kesalahan hardware, kenapa dia di sini itu masih lancar banget? Dan kalaupun ini adalah masalah software, seharusnya di factory reset dia bisa sembuh seperti semula. Jadi aku nggak tahu. Mungkin suatu saat aku mau flash gunakan Odin kalau aku belum bisa menemukan jawaban. Jadi gitu aja untuk video unboxing kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Ya buat aku sih bermanfaat, karena aku mau bertanya soal kondisi dari HP ini. Jadi terima kasih yang udah menonton sampai habis. Lutfi Muhammad pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, salam fokus. Guyu.